Haleluya. Di luar haleluya. Di luar haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat firman Tuhan yang saya berjudul bertumbuh dalam iman. Kita akan lihat dua ayat dalam firman Tuhan ini, Roma 1 ayat 17 dan Yakobus 2 ayat 22. Roma 1 ayat 17 nanti pria yang baca, yang Yakobus 2 ayat 22 yang wanita. Pria lebih dulu, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Yakobus 2 ayat 22, 2, 3. Puji Tuhan. Kalau kita lihat dua ayat yang kita sudah baca bersama-sama itu menunjukkan tentang pertumbuhan iman. Yang bertolak dari iman memimpin kepada iman, Roma 1:17 bicara tentang pertumbuhan iman. Lalu Yakobus 2:22 bertumbuh menjadi sempurna. Itu sebabnya saya menyampaikan firman Tuhan berjudul bertumbuh di dalam iman. Saudara, bertumbuh dalam iman itu seharusnya adalah tujuan hidup setiap orang percaya. Setelah kita percaya kepada Tuhan, kita harus punya satu tujuan, bahwa kita ingin iman kita semakin bertumbuh. Kenapa saudara? Karena bertumbuh dalam iman itu adalah kehendak Tuhan buat kita orang percaya. Tuhan ingin umat-umatnya, orang yang percaya kepada Dia, orang yang mengenal Dia, imannya itu bertumbuh di dalam Tuhan. Apakah bertumbuh itu, saudara? Tumbuh itu artinya hidup. Tumbuh itu artinya menyatakan satu keadaan kemajuan. Waktu seseorang imannya bertumbuh, berarti iman orang itu hidup. Waktu seseorang imannya bertumbuh, imannya itu ada kemajuan di dalamnya. Bukan setak, saudara, tetapi ada kemajuan di dalamnya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertumbuh itu berarti bertunas, menjadi tanaman baru, beranjak dewasa, menjadi tumbuh besar. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Waktu orang itu bertumbuh, saudara, berarti dia bertumbuh, beranjak menjadi dewasa. Yang tadinya anak-anak mulai bertumbuh menjadi dewasa. Atau bertumbuh menjadi besar. Waktu kita bertumbuh di dalam iman, saudara. Iman kita bukan biasa-biasa. Iman kita bukan kecil. Tapi iman kita bertumbuh menjadi besar. Nah, saudara yang saya kasih, bertumbuh dalam iman adalah satu proses di mana seseorang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lalu diberi kuasa menjadi anak Allah. Lalu orang percaya itu punya kerinduan mendengar, menerima, memahami kebenaran firman Allah dalam hidupnya setiap hari. Ini saudara, bertumbuh dalam iman itu satu proses. Waktu kita percaya kepada Yesus, lalu diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Lalu kita punya kerinduan, saudara. Kerinduan apa? Mendengarkan, menerima, memahami kebenaran firman Allah dalam hidup kita setiap hari. Bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali, saudara. Tapi setiap hari kita punya kerinduan mendengar, menerima, memahami kebenaran firman Allah di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, saudara, dalam diri orang percaya tersebut, kebenaran firman Allah mengakar dan bertumbuh hingga dapat menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Jadi kita bukan hanya sekedar rindu mendengar, rindu menerima, rindu mengenai kebenaran, tetapi firman Allah menjadi mengakar dan bertumbuh dalam hidup kita.
Lalu kita menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan sesuai dengan kehendak kita. Banyak orang Kristen ingin bertumbuh sesuai dengan kehendaknya. Tidak seperti itu bertumbuh dalam iman, saudara. Bertumbuh dalam iman, dia menghasilkan buah sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang dihasilkan dari dia sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan pasti mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan lihat dua hal dalam firman Tuhan ini. Bagaimanakah cara iman dapat bertumbuh? Lalu yang kedua, penghambat iman bertumbuh. Kita akan lihat dua hal ini, saudara. Bagaimana cara iman dapat bertumbuh? Waktu kita sebagai orang yang punya tujuan untuk bertumbuh dalam iman, karena kita tahu itu kehendak Tuhan. Lalu bagaimana cara iman kita ini bertumbuh? Saya akan menyampaikan 3 cara, saudara. Iman dapat bertumbuh, cara pertama adalah dengan berdoa. Waktu seseorang ingin imannya bertumbuh, orang itu suka berdoa kepada Tuhannya. Martin Luther menyebut doa adalah nafas hidup orang percaya. Kenapa Martin Luther? Dia mengakui doa itu seperti nafas dalam hidup dia sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, di dalam doa, saudara, kita dapat menyampaikan segala keperluan kita. Di dalam doa kita bisa menyampaikan pergumulan kita. Di dalam doa kita juga bisa minta pengampun atas dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Di dalam doa juga kita bisa buat pengakuan akan kuasa dan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Ini berdoa, saudara. Orang yang suka berdoa, saudara, dia seperti punya nafas dalam hidupnya. Waktu dia tidak berdoa, seperti nafas hidupnya mati, saudara. Mati. Nah, iman dapat bertumbuh waktu seseorang itu suka berdoa kepada Tuhannya. Coba tanya sama dirimu. Apakah engkau termasuk orang yang suka berdoa? Atau engkau malas berdoa? Tadi pagi waktu engkau bangun pagi hari, apa yang engkau lakukan, saudara? Berdoakah? Atau engkau buru-buru mandi lalu pergi beribadah kepada Tuhan? Coba tanyakan sama dirimu. Saya tadi pagi bangun jam 3, saya berdoa. Jam 4 saya langsung mandi. Saya siap-siap datang ke sini 4:30, kurang sesudah di sini tadi pagi. Dan itu rutin tiap minggu saya lakukan, saudara. Kenapa? Karena saya tahu ini yang harus saya persiapkan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Saya harus punya hubungan dengan Tuhan dalam doa. Firman Tuhan saya sampaikan, saya harus bawa dalam doa. Biar jadi berkat buat jemaat, buat nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Nah, bagaimana dengan hidupmu? Apakah engkau merasakan iman bertumbuh? Atau imanmu biasa-biasa saja? Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Itu biasa-biasa saja imanmu. Tidak pernah bertumbuh menjadi besar. Cara untuk iman bertumbuh, kita harus suka berdoa. Amin. Markus 11 ayat 24. Apa yang ditulis di sana, saudara? Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, perhatikan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan, artinya apa? Kita bawa dalam doa, saudara. Kita percaya kita akan menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Waktu Tuhan melihat kehidupanmu ingin bertumbuh dalam imanmu, engkau bawa dalam doa, Tuhan, saya ingin punya iman yang bertumbuh, Tuhan. Waktu kita naikkan kepada Tuhan, dikatakan, Tuhan dengar dan jawab apa yang menjadi kerinduan kita. Iman kita bukan biasa-biasa, tapi iman kita makin bertumbuh menjadi
besar. Satu lagi kita lihat Yeremia 33 ayat 3. Saya bacakan. Berserulah kepadaku sama dengan berdoalah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berdoalah kepadaku atau berseru padaku, aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak kau ketahui. Artinya apa? Segala rahasia-rahasia Tuhan bisa berikan waktu kita berdoa kepada Tuhan. Cara pertama iman bertumbuh. Orang itu harus suka berdoa kepada Tuhannya. Cara kedua, saudara, iman dapat bertumbuh dengan dia membaca firman Tuhan. Dia suka membaca firman Tuhan. Apa sih membaca firman Tuhan itu, saudara? Membaca firman Tuhan itu adalah upaya yang kita lakukan untuk kita mengenal Allah dan kehendak-Nya. Waktu kita ingin mengetahui siapa Allah itu, waktu kita ingin mengetahui kehendak Allah itu yang harus saya lakukan, kita bisa baca dengan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan kita dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang menjadi mau Tuhan yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Waktu orang itu suka membaca firman Tuhan, iman orang itu akan semakin bertumbuh. Kenapa? Ada upaya yang dilakukan di hidupnya untuk mengenal Allah dan melakukan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Kenapa, saudara, kita harus membaca firman Tuhan? Kenapa kita harus mengenal kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kita? Matius 4 ayat 4. Kita lihat di sini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kenapa kita harus baca firman Tuhan, saudara? Karena manusia hidup bukan dari roti saja. Dari makan minum saja artinya. Tetapi dia apa? Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Banyak kesaksian, saudara, orang-orang yang diberi panjang umur atau umur yang panjang dalam hidup orang itu. Rahasianya salah satu, dia suka membaca firman Tuhan. Dia baca firman Tuhan berkali-kali dalam hidupnya. Waktu dia baca firman Tuhan memberikan kehidupan buat dia, saudara. Hingga dia mengalami umur yang panjang di dalam hidupnya. Genap seperti firman Tuhan kata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Waktu orang itu suka membaca firman Tuhan, orang itu imannya makin bertumbuh menjadi besar. Bukan iman yang biasa-biasa, tapi iman yang menjadi besar. Mazmur 119 ayat 105. Kita lihat. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya firman ini akan menerangi jalan hidup kita di dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Siapa yang bisa menerangi hidup kita di dalam dunia ini? Dengan firman Tuhan. Kalau kita suka membaca firman Tuhan itu ada dan begitu dia menerangi setiap jalan kita hingga dunia yang gelap ini tidak menggelapkan kehidupan kita. Firman
Tuhan. Kita bersyukur saudara, gereja kita ada, dikasih saat teduh setiap pagi. Baca itu sungguh-sungguh dan renungan itu dalam hidupmu saudara. Waktu engkau baca dan merenungkan firman Allah, imanmu akan bertumbuh menjadi besar. Ketiga, cara iman dapat bertumbuh dengan beribadah. Dengan beribadah. Apa sih beribadah itu saudara? Beribadah itu adalah pengabdian hidup dan pelayanan terhadap Tuhan dan sesama. Waktu kita beribadah kepada Tuhan, itu pengabdian hidup dan pelayanan kita saudara. Terhadap siapa? Tuhan dan juga terhadap sesama kita. Kepada vertikal Tuhan, kepada horizontal, kepada sesama kita. Itu ibadah, pengabdian hidup dan pelayanan kita terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Apa ibadah itu? Ibadah itu aktivitas hidup kita, orang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang suka beribadah kepada Tuhannya. Apa ibadah itu? Perbuatan untuk menyatakan bakti kita kepada Tuhan. Waktu kita beribadah, kita sedang menyatakan kemabdian kita kepada Tuhan kita. Saya harus beribadah kepada Tuhan saya. Karena dialah saya hidup. Dialah membuat saya bisa bernafas sampai hari ini. Dialah yang memampukan saya untuk berjalan di tengah-tengah dunia ini. Dialah yang melihara hidupan saya dan keluarga saya. Beribadah. Itu cara ketiga untuk kita dapat bertumbuh imannya. Coba kita melihat di dalam Ibrani 12 ayat 28. Saya bacakan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita beribadah. Dengan apa? Kepada Dia dengan cara yang berkenan kepadanya. Bagaimana cara? Hormat dan takut. Jadi bukan main-main ibadah itu saudara. Bisa bersenda gurau, saudara bisa lihat HP, lihat orang-orang, status orang dan sebagainya. Tidak saudara, ibadah yang berkenan itu ibadah kita mengikuti cara yang berkenan. Bukan cara kita saudara, cara yang berkenan kepada Tuhan. Dengan apa? Hormat dan takut. Waktu kita belum dikasih kesempatan bisa beribadah di rumah Tuhan, kita beribadah di rumah. Dengan apa? Dengan hormat dan takut. Kita pilih ibadah pertama jam 7, silakan. Pilih ibadah kedua jam 10, silakan. Kita sudah siapkan hidup kita, kita mandi, kita bersihkan diri kita. Lalu kita siap berhadap. Apakah di HP, apakah lewat TV kita. Kita beribadah sungguh-sungguh. Waktu tidak berdiri, kita berdiri. Waktu kita tepuk tangan, kita tepuk tangan saudara. Waktu dengar Tuhan, kita dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Itulah ibadah yang bercara yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana cara ibadahmu selama ini saudara? Apakah engkau pakai cara-caramu? Seenakmu datang beribadah. Bukan kayak cara Tuhan. Karena kita sedang kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang gak bisa digoncangkan saudara. Marilah beribadah menurut cara yang berkenan kepada dengan hormat dan takut. Coba kita lihat satu ayat lagi. Mazmur 84 ayat 11. Saya bacakan. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Perhatikan. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Tuhan daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Lebih baik kita berada di pelataran rumah Tuhan. Ngapain? Beribadah kepada Dia. Cara yang berkenan kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Waktu kita lakukan dalam hidup kita, iman kita sedang dibawa bertumbuh, makin hari makin menjadi besar dan dewasa saudara.
GKT menjadi sama seperti Yesus, sempurna sama seperti Yesus. Kita masuk yang kedua, penghambat iman bertumbuh. Waktu kita merasakan iman kita tidak pernah bertumbuh, berarti ada penghambat dalam hidup kita. Kenapa ya iman saya nggak pernah bertumbuh? Kok saya biasa-biasa saya jadi orang Kristen ya? Bahkan makin berbuat dosa, makin berdosa. Kenapa ya? Kenapa iman saya tidak pernah bertumbuh? Orang lain bertumbuh, kenapa saya tidak bertumbuh? Ada penghambat. Apa penghambat iman bertumbuh? Pertama, penghambat itu namanya dosa. Dosa. Apa dosa itu? Dosa itu artinya tidak mencapai sasaran. Meleset dia. Dia tidak tepat kepada sasaran. Itu dosa, saudara. Orang berbuat dosa karena dia memilih jalan yang tidak benar. Orang berbuat dosa karena dia menyimpang terhadap kebenaran. Orang berbuat dosa karena dia meninggalkan jalan Tuhan dalam hidupnya. Waktu seseorang melakukan dosa, saudara, itu penghambat imannya tidak bertumbuh di hadapan Tuhan. Makanya kita lihat orang Kristen udah lama tahunan, puluhan tahun, kok nggak pernah bertumbuh imannya. Kenapa? Ada dosa yang dia lakukan dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja, saudara. Dia tahu itu dosa tapi dia lakukan dalam kehidupannya. Sebabnya imannya tidak pernah bertumbuh, imannya tidak pernah bertumbuh. Makin hari makin mati, makin hari makin mati, saudara. Kenapa? Karena dosa yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Coba kita membaca Yohanes 8 ayat 34. Apa dikatakan tentang dosa di sana? Kata Yesus kepada mereka, ini Yesus yang berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ini Yesus yang bilang, saudara. Yesus yang berkata ini. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Waktu kita hidup di dalam dosa, berbuat dosa, kita tahu itu tidak boleh, tapi kita lakukan, kita menjadi hamba dosa, saudara, hamba dosa. Nah, dosa inilah penghambat iman kita bertumbuh. Itu sebabnya Roma 6:3 kata, upah daripada dosa adalah kematian. Kematian. Tapi orang imannya betul, orang itu hidup, saudara. Tumbuh artinya hidup. Hidup, saudara. Kenapa? Karena tidak ada dosa yang dia lakukan dalam kehidupannya. Coba saudara lihat kehidupanmu. Engkau sebagai orang muda, orang yang udah berumah tangga, punya suami, punya istri, punya pekerjaan. Apa yang kau lakukan dalam hidupmu, saudara? Kalau ada dosa dalam hidupmu yang kau lakukan dengan sengaja, engkau tahu itu dosa, tapi engkau lakukan dengan sengaja, engkau itu akan menghambat pertumbuhan imanmu. Dan engkau menjadi hamba daripada dosa itu. Kedua, saudara, penghambat iman bertumbuh tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dia tidak memiliki persekutuan, hubungan dengan Tuhannya. Sama Tuhannya jauh, saudara, sama Tuhannya jauh. Harusnya dia dekat, tapi sama Tuhannya dia jauh. Justru yang dia dekatin adalah yang bukan Tuhan, saudara. Ini penghambat kedua, tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang persekutuan ini, saudara? Ibrani 10 ayat 25. Tolong tampilkan, kalau sudah lihat ayat ini ada selalu ada di dalam warta jemaat kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin hari Tuhan semakin dekat. Apa yang kita lakukan?
kita semakin giat melakukan persekutuan kita dengan Tuhan. Bukannya kita makin jauh, saudara. Makin jauh, dia omongin ngelawan, saudara. Dia omongin terserah saya. Perhatikan ini, saudara. Seharusnya menjelang hari Tuhan makin mendekat, makin giat kita melakukan pertemuan ibadah kita. Bukan makin kita kurangi, saudara. Kita orang tua, ada kaum bapa, hadir di kaum bapa. Kita kaum ibu, ada kaum ibu, hadir kaum ibu. Kita orang muda, ada kaum ibu, hadir di kebaktian kaum muda. Ibadah umum kita hadir di kebaktian umum supaya kita bertumbuh, saudara. Kenapa kita mendekatkan diri dalam persekutuan dengan Tuhan? Waktu kita berdekatkan diri dengan Tuhan, kita percaya iman kita bertumbuh. Tetapi waktu kita tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, iman kita tidak akan bertumbuh. Maka dia ada heran, sudah sekian tahun mengikut Tuhan, tapi imannya biasa-biasa saja. Dan jangan ikuti iman seperti itu, saudara. Jangan ikuti. Ikutilah orang yang bertumbuh imannya. Yang suka dengan persekutuan dengan Tuhan. Tapi kalau dia tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, imannya akan terhambat untuk bertumbuh di dalam kehidupannya. Ketiga, saudara, penghambat iman bertumbuh. Tidak percaya kepada firman Tuhan. Kalau tidak percaya kepada Tuhan, itu percaya sama siapa, saudara? Percaya apa kata orang. Percaya ramalan-ramalan. Percaya itu yang diomongin dengan itu, saudara. Apa? Mimpi-mimpi. Buku 1001 tafsir mimpi. Itu dia kuasai, saudara. Kalau tidak percaya sama dukun-dukun. Percaya sama tempat perjudian. Itu imannya, saudara. Tetapi waktu dia percaya kepada firman Tuhan yang di luar firman Tuhan, dia tidak akan percayai. Itu sebab penghambat ketiga, iman tidak bertumbuh karena dia tidak percaya kepada firman Tuhan. Apakah firman Tuhan itu, saudara? 2 Timotius 3 ayat 16 dan ayat 17. Kita lihat di sini dua ayat ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ini bicara firman. Tulisan yang diilhamkan itu firman Tuhan. Memang bermanfaat. 1, untuk mengajar. 2, untuk menyatakan kesalahan. 3, untuk memperbaiki kelakuan. 4, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini firman, saudara. Apa firman? Firman itu bermanfaat. Firman Tuhan itu menguntungkan kehidupan kita. Karena dia berbuat untuk mengajar. Untuk memperbaiki kelakuan. Untuk hidup orang dalam kebenaran, saudara. Itu firman Tuhan. Waktu kita tidak percaya firman Tuhan, kita tidak mau didik di dalam kebenaran firman Tuhan. Siapa yang didik kita? Orang-orang dunia, saudara. Itu yang kita lakukan. Paham-paham mereka. Pendapat mereka. Itu yang kita percayai. Kalau saudara lebih percaya apa yang kata media sosial, saat inilah saudara lebih percaya, makanya saudara tidak beribadah kepada Tuhan. Duh gimana ya, COVID ini, saya takut COVID, saya takut matilah. Iya, saya takutlah beginilah. Sekarang ini saudara banyak pendapat-pendapat di media sosial. Dan orang lebih percaya pendapat daripada kebenaran firman Tuhan. Waktu awalnya pemerintah kita melarang ibadah 3 bulan waktu COVID terjadi di negara kita. Kalau sudah masih ingat khotbah saya tentang khotbah online pertama, Mazmur 91. Orang yang percaya kepada Tuhan dilindungi oleh Tuhan. Kemarin saya lihat di YouTube itu, khotbah saya pertama itu, waduh, saya renungin. Kalau semua jemaat merenungkan firman itu, saudara, nggak ada jemaat yang takut, saudara, nggak ada jemaat yang takut. Apalagi sekarang kita sudah boleh ibadah, saudara, boleh ibadah. Gunakanlah sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan lagi dilarang lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tidak tahu kapan lagi. Masakan sudah ada kesempatan, kita tidak gunakan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan.
Waktu kita beribadah, kita dengar firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita, menyatakan kepada kita, memperbaiki kehidupan kita, mendidik kita di dalam kebenaran. Waktu firman Allah mengajar kita, makin hari apa? Makin baik, makin baik, makin baik, makin baik. Waktu kita percaya kepada firman Tuhan, kita akan alami janji-janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Saudara, mari percayalah kepada kebenaran firman Tuhan yang kau dengar, yang kau terima. Setiap engkau beribadah kepada Tuhan. Waktu engkau beribadah tapi engkau tidak melakukan firman. Apa yang firman Tuhan katakan? Matius 7, 26-27. Mari kita lihat dua ayat ini. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku itu, ini, dan tidak melakukannya. Perhatikan, setiap orang yang mendengar perkataanku tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dia dengar firman saudara, tapi dia tidak pernah percaya firman Tuhan. Dia tidak pernah lakukan firman Tuhan itu dalam hidupnya. Apa firman katakan? Dia orang bodoh. Kenapa bodoh? Dia seperti orang membangun rumah di atas dasar pasir. Apakah bangun rumah di atas pasir ada kekuatan? Tidak ada kekuatan saudara. Waktu datang hujan, datang banjir, datang angin menerpa bangun itu. Robohlah rumah bangunan itu. Kenapa? Karena tidak ada dasar. Kalau tidak ada dasar, dia hanya dengar firman, tapi tidak pernah melakukan firman itu dalam kehidupannya. Tetapi kalau orang yang percaya kepada firman Tuhan, dia punya kekuatan dalam hidupnya saudara. Menghadapi apapun, dia bisa lewati semua. Kenapa? Karena ada Tuhan bersama dengan dia. Tuhan yang dia percaya di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, penghambat iman kita bertumbuh. Kita hidup di dalam kedagingan. Kita bukan hidup di dalam roh, tapi kita hidup di dalam kedagingan. Kita ikuti apa maunya dunia ini. Segala yang ditawarkan dunia kita mau, segala yang ditawarkan dunia kita mau. Tidak pernah kita filter dan kita tidak pernah tolak. Kita lakukan itu semua tawaran dunia dalam hidup kita. Kita hidup di dalam kedagingan. Saya mau katakan kepada saudara, orang percaya yang hidup dalam kedagingan akan merusak 4 hal dalam hidup orang itu. Pertama, persekutuannya menjadi rusak. Waktu kita hidup dalam kedagingan, persekutuan kita menjadi rusak, saudara. Lalu apa? Sukacita kita hilang dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, kurangnya kepercayaan di dalam doa. Kita berdoa, tapi kita tidak percaya kepada Tuhan yang dimana kita berdoa kepada Dia. Lalu yang keempat, merusak cara hidup yang benar dalam hidup kita. Waktu kita hidup dalam kedagingan, ini yang rusak, saudara. 4 hal ini dalam hidup kita. Cara hidup yang benar itu menjadi rusak karena kedagingan merusak cara hidup yang benar di dalam kehidupan kita. Dan sekarang kita saksikan cara hidup yang gak benar itu, saudara. Kita saksikan sekarang ini. Kerja yang gak benar banyak kita saksikan. Bisnis yang gak benar banyak kita saksikan hari-hari ini. Apakah ini kita lakukan sebagai manusia? Tidak. Orang yang merusak cara yang benar karena dia hidup di dalam kedagingan. Dia coba ambil untung sepuas-puasnya, sebanyak-banyaknya mengorbankan orang lain. Dia bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Dia senang-senang di atas kesusahan orang lain. Banyak sekali kita lihat saudara. Yang penting dia senang, yang penting dia selamat. Hidup dalam kedagingan merusak cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kita lihat satu ayat saja, Roma 8 ayat 8. Ini sebagai penutup saudara. Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin
berkenan kepada Allah. Orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kau tidak berkenan, bertumbuh imannya? Tidak. Mana yang kita pilih, saudara? Apakah kita mau bertumbuh dalam iman kita? Atau kita tidak mau bertumbuh? Waktu kita tidak mau bertumbuh, terus lakukan dosa dalam hidupmu. Terus kau tidak percaya kepada firman Tuhan. Terus kau tidak buat persekutuan dengan Tuhanmu. Seenaknya kau beribadah sama Tuhan. Terus hidup dalam kedagingan, imanmu tidak akan bertumbuh. Tapi waktu imanmu bertumbuh, engkau mau hidup di dalam doa kepada Tuhan. Engkau mau membaca firman Tuhan. Dan engkau mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Keputusan itu ada dalam hidupmu, saudara. Tapi firman Tuhan mengajak kita, bertumbuhlah dalam imanmu. Sudah berapa lama kau jadi orang percaya? Bertumbuhlah dalam imanmu. Biarlah imanmu bukan makin biasa, tapi makin besar, menjadi sama seperti Yesus. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya, haleluya. Kita renungkan firman Tuhan yang kita dengar siang hari ini. Sambil kita persiapkan kehidupan kita untuk masuk di dalam perjamuan suci. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Lepaskan semua susah, darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Lepaskan semua susah, darahnya tebus saya. Nyanyilah sungguh-sungguh. Darahnya. Saya undang pelayan perjamuan suci maju ke depan. Sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebus saya. Darahnya, haleluya, haleluya, haleluya. Lepaskan semua susah, darahnya tebus saya. Saudara, renungkan syair lagu ini. Lepaskan semua susah, darahnya tebus saya. Apa kesusahan yang sedang kau alami hari-hari ini, saudara? Kesusah dalam menjalani pekerjaanmu, kesusah dalam menjalankan usahamu, kau sedang susah dalam membangun rumah tanggamu. Ada masalah, ada persoalan yang kau alami dalam hidupmu, saudara. Sebentar kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Percayalah, saudara, perjamuan suci ini melepaskan susahmu siang hari ini. Engkau sudah berusaha seperti engkau tidak mampu lagi, saudara. Percayalah, perjamuan suci ini ada kuasa Tuhan di dalamnya. Ada mujizat Tuhan di dalamnya, saudara. Haleluya, Yesus. Haleluya. Darahnya amat kuasa, sucikan. Haleluya, haleluya. Semua susah, darahnya tebus saya. Darahnya. Nyanyilah dengan sungguh-sungguh, saudara.
Dia ada di tengah-tengah kita siang hari ini. Dia tahu keadaanmu. Dia tahu satu persatu keadaanmu, saudara. Haleluya. Sembahlah dia, saudara. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia lihat keadaanmu, saudara. Tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhanmu. Dia tahu kebutuhanmu. Dia tahu masalahmu. Dia tahu persoalanmu. Dia tahu sakitmu, saudara. Dia mau angkat susahmu siang hari ini. Haleluya, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Malam baturi. Yesus, 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 Yesus. Yesus, 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 Yesus. Malam baturi. Yesus, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Kami mau iman kami bertumbuh, Yesus. Iman kami bertumbuh, Yesus. Haleluya, Yesus. Malam baturi, Yesus. Jesus, 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 Jesus. Makarina la marasa, kagabuhala lahir, Jesus Tuhan. Jesus, 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 Jesus Tuhan. Malam baturi, Yesus. Malam baturi, Yesus Tuhan. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus Tuhan. Ya malam makan kamu halal Yesus Tuhan. Kita makan rasakan kamu halal Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau hadir Yesus di tengah-tengah kami Yesus. Kau hadir Yesus di tengah-tengah kami Yesus. Haleluya Yesus. Kau tidak akan biarkan kami Yesus. Kau akan nolong kami semua siang hari ini Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Malam baturi Yesus. Malam baturi Yesus. Yesus, Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus. Ya Yesus. Siang hari ini Tuhan kami bersyukur diberikan kesempatan kembali Tuhan. Ya Yesus. Untuk menerima kebenaran-Mu, Ya bersekutu Yesus. dengan Engkau Bapa. Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kalau Tuhan mengingatkan kami, Ya Yesus. mengajar kami untuk kami semakin dekat, iman percaya kami makin bertumbuh. Ya Yesus. Kami mau Tuhan terus berdoa, Ya bersekutu Yesus. dengan Engkau. Ya Yesus. Lewat membaca firman Ya Yesus. dan beribadah kepadamu.
Ya Yesus. Sehingga ketika kami berseru Tuhan, Engkau menjawab apa yang menjadi kebutuhan kami. Ya Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, pagi siang hari ini Tuhan, kami datang membawa setiap masalah kami Tuhan. Ya Yesus. Baik sakit penyakit, baik masalah Tuhan. Ya Yesus. Kami percaya Engkau ada, Engkau menyertai kami Tuhan di siang hari ini. Ya Yesus. Bapa, di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu. Ya Yesus. Sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Bapa, sucikan kami. Baik kami yang menerima dan melayaninya ya Bapa. Sehingga Tuhan, persekutuan ini boleh menjadi jawaban dalam kehidupan kami Bapa. Karena kami percaya darah-Mu amat berkuasa. Ya Yesus. Menyucikan kami Tuhan dan melepaskan kami dari setiap masalah kami. Ya Yesus. Apa yang kami bawa Tuhan, kami imani dan kami percaya Tuhan kepada-Mu. Karena kuasa-Mu berlaku buat kami yang percaya kepada-Mu Bapa. Ya Yesus. Sucikan kami, kuduskan kami Bapa. Ya Yesus. Kami mau terima tubuh dan darah-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Kita terus tinggal dalam penyembahan kepada Tuhan. Kita siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan suci. Kita akan pujian kembali. Darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa, lepaskan semua susah. Darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa, lepaskan semua susah. darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa, lepaskan semua susah. Darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa, lepaskan semua susah. Darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa, lepaskan semua susah. Darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa, lepaskan semua susah. Darahnya tebus saya. Darahnya
semua susah, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Semua susah, darahnya tebus saya. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Kita terus dalam penyembahan kepada Dia, saudara. Kita tutup mata kita buka mata rohani kita. Kita pandang salib Golgota itu, saudara. Salib yang penuh kasih. Salib yang di dalamnya ada pengorbanan. Salib di mana Dia korbankan nyawanya buat kita, saudara. Di salib itulah Tuhan darahnya tertumpah untuk mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Di salib itu tubuhnya terpecah-pecah untuk menggantikan sakit penyakit kita, saudara. Salib Yesus ada kuasa di dalamnya. Ada mujizat Allah di dalamnya. Waktu engkau makan dan minum dengan imanmu, percayalah Tuhan. Percayalah saudara, apa yang engkau bawa, Tuhan akan jawab segala keperluanmu pada siang hari ini. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebus saya. Pegang seloki yang berisi air anggur di tangan kiri kita. Pegang roti di tangan kanan kita, saudara. Roti yang melambangkan tubuh Kristus. Air anggur yang melambangkan darah Kristus. Apa yang kau bawa siang hari ini, saudara? Waktu engkau makan dan minum dengan imanmu, percayalah apa yang kau gumuli, Tuhan akan jawab pada siang hari ini. Dia ada di tengah-tengah kita, saudara. Dia tahu kesulitanmu. Dia tahu kesusahanmu. Dia tahu keadaanmu, saudara. Dia Allah yang luar biasa, saudara. Dia Allah yang berkuasa, saudara. Dia sanggup menolong apapun yang menjadi pergumulanmu, saudara. Waktu kau makan dan minum dengan imanmu, mujizat Allah terjadi di dalam kehidupanmu. Haleluya, haleluya. Dengarkan baik-baik pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus dengan iman kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru ini meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum seloki yang bisa anggur yang menambah Kristus dengan iman kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Naikkan penyembahanmu kepada Dia, saudara. Dia dahsyat, Dia luar biasa, saudara. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Dia tidak pernah mengecewakan kita, saudara. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Dia berjanji, Dia menepati janjinya. Dia Allah yang iya dan amin, saudara. Haleluya Yesus. Setialah kepada Tuhanmu, saudara. Bertumbuhlah dalam imanmu. Semakin hari imanmu semakin besar, semakin besar. Jadi sama seperti Yesus, saudara. Haleluya, haleluya. Dengan iman kita menghadapi keadaan hidup dunia, di dunia yang fana ini, saudara. Dunia penuh dengan kejahatan ini, saudara. Tapi kalahkan dengan iman kita, iman yang besar kepada Dia, saudara. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Biar nanti Anto, Tio tutup dengan doa ibadah siang hari ini. Haleluya Yesus. Kami datang di hadapan-Mu saat siang hari ini. Ya Yesus. Kami sudah beribadah kepada Engkau Bapa. Ya Karena Yesus. setiap apa yang kami lakukan pada saat siang hari Ya ini boleh Yesus. berkenan di hadapan-Mu. Kami yakin, kami percaya ciri lelah kami datang ke tempat ini Ya tidak Yesus. sia-sia Bapa. Ya Ada berkat Yesus. Tuhan yang kami terima melalui firman-Mu, Ya melalui Yesus. perjamuan kudus-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Terima Engkau kasih, menjawab Yesus. setiap pergumulan kami. Terima Kami kasih yang datang Yesus. membawa beban masalah Tuhan, kami Ya, mendapat Yesus. kelepasan yang daripada Engkau. Sertai perjalanan kami pulang ke rumah kami Ya masing-masing. Yesus. Ya Tidak Yesus. kekurangan sesuatu apapun Bapa, tibakan kami di rumah Ya kami Yesus. masing-masing dengan tidak kekurangan sesuatu apapun Bapa. Terpujilah nama-Mu, inilah doa sembahyang Ya kami. Yesus. Kami paralaskan semuanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus, bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.